Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, Yuk! setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Halo adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita buat Tuhan. Saatnya kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau berdoa ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan buat kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Minggu ini kita mau dengar cerita tentang Paulus di Efesus. Diambil dari Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai yang ke-20. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Nah adik-adik, dalam ayat ini diceritakan bahwa Paulus tiba di kota Efesus. Di sana Paulus bertemu dengan orang-orang percaya adik-adik. Nah di kota Efesus ini Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa mereka harus penuh dengan Roh Kudus, karena ternyata adik-adik orang-orang percaya di kota Efesus ini belum pernah tahu tentang Roh Kudus. Mereka belum pernah dengar, bahkan mereka dibaptis bukan dengan nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka yang Paulus temui saat itu ada 12 orang adik-adik. Lalu kepada mereka
Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus, memberitahu mereka tentang Roh Kudus, dan saat itu juga mereka memberi diri mereka untuk dibaptis ulang adik-adik di dalam nama Tuhan Yesus oleh Rasul Paulus. Dan saat itu juga Paulus berdoa buat mereka. Paulus menumpangkan tangan atas mereka adik-adik, dan Tuhan memberikan mereka Roh Kudus. Nah, saat itu Tuhan memakai Paulus di kota Efesus. Di sana Paulus mengajar adik-adik, orang-orang di kota Efesus, mengajar dengan berani, memberitahukan tentang Tuhan Yesus di sana kepada orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Yunani. Nah, bahkan ya adik-adik, Paulus melakukan banyak sekali mujizat di kota Efesus itu. Tuhan memakai Paulus untuk melakukan mujizat-mujizat. Bahkan kain atau sapu tangan yang pernah Paulus pakai untuk melakukan mujizat itu bisa dipakai, diletakkan di atas orang-orang sakit, dan orang-orang itu jadi sembuh loh. Mereka juga jadi sembuh kembali, dan roh-roh jahat juga keluar dari mereka adik-adik. Nah, tapi adik-adik, di kota Efesus itu ada ahli-ahli jampi yang mereka ini mau meniru-niru Paulus, mau meniru-niru Paulus memakai nama Tuhan Yesus adik-adik. Mereka berusaha untuk mengusir roh jahat di dalam nama Yesus, tetapi tidak bisa adik-adik, karena kuasa yang mereka pakai itu beda sama yang Paulus pakai. Tuhan memakai Paulus untuk menyatakan mujizatnya. Paulus hanya alat saja, sehingga roh jahat itu bukannya keluar adik-adik. Roh jahat itu malah mengalahkan mereka, mengalahkan alih-alih jampi itu. Nah, saat itu adik-adik, masyurlah nama Tuhan Yesus di kota Efesus itu adik-adik, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus lewat Paulus, ya, karena kuasa Roh Kudus menyertai Paulus. Nah adik-adik, seperti Roh Kudus itu menyertai Paulus di kota Efesus adik-adik, Roh Kudus yang sama juga saat ini ada di dalam diri kita loh, dan Roh Kudus itu siap memakai kita. Nah mungkin adik-adik pikir, saya kan masih kecil, gimana caranya, saya gak bisa memberitakan tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi adik-adik percaya gak kalau Tuhan tuh mau loh pakai adik-adik. Adik-adik tuh bisa dipakai oleh Tuhan. Misalnya adik-adik berdoa buat mama papa adik-adik yang mungkin sedang sakit, ya, Roh Kudus mau loh pakai adik-adik. Atau adik-adik cerita sama teman-teman atau mungkin orang tua yang mungkin belum percaya sama Tuhan, ya, Roh Kudus mampu loh. Dan adik-adik tuh punya kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, ya, ke atas adik-adik. Adik-adik percaya gak Roh Kudus itu ada saat ini bersama dengan adik-adik, dalam hati adik-adik, di dalam diri adik-adik, ya. Seperti ayat hafalan kita, coba diambil Alkitabnya, kita mau buka di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8a. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 bagian A-nya aja. Ya, di situ dikatakan adik-adik, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, di situ kuasa seperti apa adik-adik? Nah, biarlah kuasa Roh Kudus itu menyertai kita juga, sama seperti cerita yang sudah kita dengar tadi. Kuasa Roh Kudus menyertai pelayanan Paulus di kota Efesus. Nah, biarlah kuasa Roh Kudus itu juga menyertai kita adik-adik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu boleh memuliakan nama Tuhan ya adik-adik, dimanapun adik-adik berada saat ini, walaupun mungkin cuma di rumah aja, tetapi biarlah
semua yang kita lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik, dan boleh meninggikan nama Tuhan ya, seperti yang Paulus sudah lakukan, menjadi alat Tuhan sehingga Roh Kudus menyertainya ya adik-adik. Puji nama Tuhan. Kita mau baca sekali lagi ya adik-adik ayat hafalan kita dari Kisah Rasul 1 ayat 8a ya. Udah ketemu semua, kita mau baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kisah Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, puji Tuhan adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau minta biar kuasa Roh Kudus itu menyertai kita senantiasa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Bapa, kalau kami sudah boleh dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah tanamkan firman-Mu ya Bapa di dalam hati kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kuasa-Mu itu Tuhan ada di dalam kami. Kuasa Roh Kudus-Mu itu ada di dalam kami, bekerja di dalam kami, memakai kami, bahkan menyertai kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Dan adik-adik, angkatlah tangan adik-adik. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, terus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa adik-adik.